Baiklah, perkenalkan nama saya Eskel Gultom dan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya yaitu Ahmad Fauzi. Baiklah, kami ingin menjelaskan apa itu algoritma RLE atau Run Length Encoding. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudara Fauzi. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan algoritma RLE. Adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Oke, selanjutnya yaitu algoritma ini sangat berguna pada data yang memiliki banyak data dengan nilai yang sama secara berurutan seperti file ikon, gambar, garis, dan animasi. Algoritma ini tidak cocok diterapkan pada data normal karena akan hal tersebut akan mengakibatkan semakin bertambahnya ukuran data kompresi dibandingkan data awal. Kelebihan kompresi RLE mudah. Yang pertama yaitu RLE mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan banyak daya komputasi. Yang selanjutnya yaitu ruang penyimpanan yang lebih sedikit. Terus selanjutnya yaitu transfer data yang lebih cepat. Yang keempat yaitu kompresi tanpa kehilangan, yang berarti bahwa data asli dapat sepenuhnya direkonstruksi dari data yang dikompresi tanpa kehilangan informasi. Untuk kekurangan kompresi RLE tidak efektif untuk data yang tidak berulang, ruang penyimpanan yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu rasio kompresi yang terbatas. RLE mungkin tidak mencapai rasio kompresi yang tinggi seperti teknik kompresi lain yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu potensi kehilangan informasi. RLE dapat menyebabkan hilangnya informasi ketika jumlah kemunculan nilai yang berulang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh algoritma kompresi. Cara kerja RLE yang pertama yaitu ubah data dalam bentuk sekuensial, yang kedua yaitu hitung jumlah kemunculan karakter, yang ketiga yaitu tulisan hasil kompresi. Contoh soal Qualcomm Tag hebat, data memiliki ukuran 41 bit. Terus yang pertama yaitu ubah data dalam bentuk sekuensial Qualcomm Tag hebat. Terus yang kedua yaitu hitung jumlah kemunculan karakter Qualcomm Tag hebat, yaitu P1, A2, L3, C3, O6, M2, T1, E2, C1, H3 spasi 1, H1, E2, B4, A8, T4, 3. Tulisan hasil kompresi P1, A2, E3, C3, 06, M2, T1, E2, C1, H3, H1, E2, B4, A8, T1. Data memiliki ukuran 31 bit. Rumus perhitungan rasio kompresi. Rasio kompresi sama dengan 100% ukuran setelah kompresi dibagi ukuran sebelum kompresi dikali 100%. Rasio kompresi sama dengan 100% dikurang 3 dibagi 31 dibagi 41 dikali 100%. Rasio kompresi sama dengan 100% dikurang 75,60%. Rasio kompresi selanjutnya yaitu hasilnya yaitu sama dengan 24,40%. Setelah proses kompresi, maka data yang dihasilkan adalah 31 bit, atau kita telah menghemat penyimpanan sebesar 24,40%. Baiklah, selanjutnya adalah contoh penerapan algoritma RLE dalam bentuk citra. Yang pertama, di sini ada total 24 nilai seperti tabel yang ada di samping. Untuk tabelnya ada 4 kali 6, 4 ke bawah, 4 baris
dan 6 kolom. Kemudian yang kedua, pasangkan nilai untuk setiap baris run yang dihasilkan dengan metode pemampatan RLE. Jadi di sini satu ada 4 nilainya, 1 2 3 4. Kemudian 2 ada 2 nilainya dan seterusnya. Nah, kemudian nilai memiliki 9 pasang atau 9 dikali 2. Dari mana dikali 2? Dari yang sudah kita kelompokkan tadi menjadi 22. Ini ada 9 pasang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kali 2 18. Kemudian yang ketiga, kode citra yang diperoleh adalah seperti ini. 1 ada 4, 2 ada 2, kemudian 2 ada 3, 1 ada 1, 3 ada 2, 4 ada 4, 3 ada 2, 3 ada 3, 1 ada 3. Kalau kita lihat sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian pasangan yang dihasilkan sebanyak 9 sehingga memiliki pixel 9 kali 2, 9 pasang kali 2 nilai, yaitu 18. Kemudian yang keempat, ukuran citra awal sebelum pemampatan dikalikan 1 derajat keabuan sama dengan 3 bit. Jadi 1 derajat keabuan itu 3 bit. Dalam hal ini 24 dikali 3. 24 tadi dapat dari mana? 24 tadi ada dari total nilai. Kemudian 24 dikali 3 sama dengan 72. Dan ukuran citra yang hasil pemampatan adalah sebanyak 18. Dari mana 18? Dari yang kita mampatkan tadi, seperti ini, yang kita kelompokkan, ataupun dihitung dari sini bisa. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 kali 3 sama dengan 54 dengan satuan bit. Lalu untuk rumus perhitungan rasio kompresinya adalah seperti berikut. 100% dikurangkan dengan ukuran setelah dikompresi dibagi ukuran sebelum kompresi dikali 100. Hasil rasio kompresinya 100 dikurang 54 dibagi 72 kali 100%. Maka didapatkan hasil rasio kompresi 100% dikurang 75% yaitu 25%. Artinya citra yang semula telah dimanfaatkan sebanyak 25% lebih kecil dari ukuran citra yang semula. Baik, selanjutnya adalah penerapan dalam program. Baik, di sini saya sudah memiliki program algoritma RLE-nya. Di sini saya membuat 2 file, yaitu RLE_algorithm dan contoh teks. Contoh teks ini isinya kita ambil dari yang dijelaskan Ahmad Fauzi tadi. Kemudian pada file Python ini kita akan definisikan sebuah variabel kompresi dan dekompresi. Kompresi itu untuk memampatkan data yang ada, dan dekompresi untuk mengembalikan nilai pemampatan yang sudah dilakukan. Kemudian di sini ada variabel file, itu gunanya untuk membaca teks yang dari contoh teks ini tadi. Setelah itu kalimat dibaca. Nah, saat itu kita lakukan pengkondisian. Jika kalimat yang dipilih adalah kompresi, maka dia akan menjalankan fungsi hasil kompresi dengan memasukkan nilai kalimatnya. Kemudian di print hasil kompresinya. Atau sebaliknya, jika dipilih yang 2, maka dia akan dekompresi. Kemudian file ditutup dan hasilnya kita akan coba menjalankannya. Ini adalah Palcomtech hebat tadi. Nah, sekarang kita mau melakukan kompresi data. Kita pilih satu, lalu kita enter. Nah, hasil kompresi data yang ini tadi adalah seperti berikut: 1P, 2A, 3L, 3C, 6O, 2M, 1T, 2E, 1C, 3H, 1, 1H, 2E, 4B, 8A, 1T. Jadi
adalah pemampatan. Sekarang kita akan mendekompresikannya kembali. Kita pilih yang nomor 2, kita enter. Nah, data akan dikembalikan seperti semula, di mana memiliki nilai P AALLL com dengan O nya sebanyak 6, lalu M nya 2, T1, EEC HHH, H hebat, H EE, B A sebanyak 8 buah dan 1 T. Jadi demikianlah hasil dari penjelasan kami berdua. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton dan menyimak. Saya ucapkan terima kasih.